RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten pada saat itu ikut menandatangani kita dengan AS ini kita bisa melakukan peningkatan tadi bayi prematur, bayi dengan anestesia. Dia bisa pulang, kemudian kita lakukan tata laksana komprehensif dengan melakukan Halo Traveler, masih dalam edisi spesial Dokter Traveler mengunjungi salah satu rumah sakit jejaring AHS atau Academic Health System Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita sudah berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro. Bersama saya Ozzy akan ngajak kalian untuk melihat fasilitas-fasilitas yang unggulan di rumah sakit ini. Untuk itu, saya sudah janjian dengan salah satu dokter yang ada di sini. Wah, pasti kalian sudah tidak sabar bukan untuk melihatnya? Yuk ikutin aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Permisi, Dokter Arif. Ya, Mas Ozzy, gimana? Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat pagi, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Traveler semua, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro. Siapa lagi kalau bukan Dokter Arif Handiarsa, SPA MSc. Luar biasa. Nah dok, jadi saya sama teman-teman dari AHS UGM pengen coba jalan-jalan mengetahui fasilitas yang ada di Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro nih dok. Oke, monggo mas, nanti biar nggak kesasar, nanti saya antar lihat-lihat fasilitas layanan unggulan di sini ya. Wah, gitu. Kebetulan sekali. Kalau gitu, kita mau diantar oleh Dokter Arif melihat fasilitas yang ada di rumah sakit ini nih. Kalau gitu langsung aja ya dok, monggo. Kita melihat fasilitas yang ada di dalam. Yuk teman-teman ikut. Mari Mas Ozzy. Oh iya, terima kasih dok. Dokter, ya. Jadi saya tuh kan dapat info bahwasannya RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro ini tergabung menjadi salah satu rumah sakit yang bekerjasama dengan AHS dari UGM. Nah, itu boleh dok diceritakan awal mulanya seperti apa? Ya, pada mulanya itu ya antara Fakultas Kedokteran kemudian dengan berbagai pusat pelayanan kesehatan itu ya. Mengembangkan suatu model academic health system di mana nanti dia bisa berkolaborasi ya, baik penelitian, pendidikan, pelayanan dan lain sebagainya, sehingga pada pertengahan tahun 2014 itu FKKMK UGM bersama dengan RSUP Dr. Sarjito, RSA UGM, kemudian RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten, kemudian RSU Angkatan Udara Harjolikuto, itu bergabung menjadi suatu AHS ya, Academic Health System, di mana saat itu RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten pada saat itu ikut menandatangani Renstra AHS UGM tahun 2018 sampai 2022. Pada tanggal 21 Desember tahun 2017 pada saat itu Direktur RSST pada saat itu adalah Dr. Alida Linawati MKes MMR. Bersama di hadapan FKKMK UGM, kemudian di depan Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Provinsi DIY dan RS jejaring AS lainnya. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau manfaat yang diperoleh nih oleh RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro yang menjadi bagian dari rumah sakit jejaring AHS UGM itu kira-kira apa dok? Ya, jadi kita bisa ini ya meningkatkan pelayanan ya. Kita bisa selain pelayanan
bersama, kita membagi pelayanan bersama, apabila ada yang saling melengkapi ya, bisa membagi SDM apabila ada yang membutuhkan, kemudian kita bisa meningkatkan pendidikan, penelitian, ya pelayanan otomatis dengan adanya AS ini kita saling bertukar informasi sehingga pelayanan kita bisa lebih paripurna seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya dok manfaat dari Rumah Sakit Suraji ini bergabung menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi jejaring AHS UGM gitu. Nah, boleh dok dikasih contoh konkret wujud sinergi itu mungkin? Ya, kita dengan AHS ini kita bisa melakukan peningkatan penguatan program-program ya, program pendidikan, program penelitian, program pelayanan. Jadi dengan kita bersinergi bersama tadi kita bertukar informasi, bahkan ada webinar bersama, kita bisa meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas pendidikan, penelitian, dan mungkin bahkan kita bisa bekerja sama ya agar pelayanan kita lebih unggul daripada luar negeri. Wow, ya, contoh konkret yang luar biasa sekali ya dok ya. Oke, selanjutnya kita mau kemana nih dok? Mari nanti saya ajak ke ruang ini ya, ruang anak di dalam. Oke, siap. Ya. Mari. Ya, silakan. Wah, kalau sekarang ini kita di mana nih dok? Ya, kita sedang berada di gedung instalasi rawat jalan terpadu. Ya, saat ini kita berada di Poliklinik Anak di lantai 3. Oke, kalau boleh tahu nih dok, pasien baru yang memeriksakan penyakitnya di sini itu kira-kira perharinya berapa dok? Kalau berdasarkan saya baca, rekod dari Januari sampai Agustus 2022 untuk keseluruhan kunjungan di poliklinik ini, di semua poliklinik ya, itu kisarannya antara 20 sampai 25 pasien. Tapi untuk di IGD kan juga termasuk ada yang rawat jalan, rawat inap ya, itu kisarannya sekitar 30 sampai 35 pasien per hari. Wah, lumayan banyak juga ya dok ya? Biasanya kalau pasien-pasien ini memeriksakan apa dok kalau di sini dok? Karena kita memiliki ini ya, ada poli anak, kemudian ada poli bedah anak, kemudian ada poli tumbuh kembang anak dan poli neonatologi. Jadi otomatis pemeriksaannya kan khusus anak, sehingga yang layanan unggulan kita kalau di sini kan kita bisa melayani pasien hemato-onkologi. Kita punya layanan one day care thalassemia, di mana pasien cukup 1 hari dari datang, periksa darah, transfusi, mendapatkan obat sampai dengan pulang. Kemudian pasien dengan hemofili ya bisa kita layani. Tapi untuk yang pasien kanker ke depan apabila kita sudah melakukan pengembangan pelayanan, nanti ada dokter kita, SDM kita akan melakukan melanjutkan pendidikan spesialis anak konsultan hemato-onkologi. Kemudian kita juga punya layanan bedah anak ya. Jadi pasien-pasien dengan kelainan kongenital tadi ya, yang sudah kita deteksi ada kelainan, kita konsultasi bedah anak untuk dilakukan tata laksana. Kemudian juga di sebelah ya, sekarang kan eranya penurunan angka kematian ibu dan bayi, kemudian penurunan angka stunting ya. Jadi berkaitan dengan itu juga kita punya layanan tumbuh kembang ya. Jadi semua pasien yang datang dengan gangguan pertumbuhan ya, kita lakukan tata laksana sesuai. Kemudian pasien perkembangan yang ada gangguannya juga kita punya konsultan tumbuh kembang anak ya. Jadi kita bisa intervensi sesuai. Kemudian kita juga bisa melakukan screening. Jadi bayi-bayi yang bermasalah, bayi resiko tinggi yang sudah survive lahir, tadi bayi-bayi prematur, bayi dengan asphyxia, dia bisa pulang. Kemudian kita lakukan tata laksana komprehensif dengan melakukan pemeriksaan lengkap seperti USG kepala, screening mata, THT, dan lainnya untuk mengharapkan tumbuh kembang yang baik seperti itu. Oh ya, wah ternyata lumayan banyak dan juga memberikan pelayanan yang begitu komprehensif ya untuk masyarakat. Kalau boleh tahu layanan unggulan yang ada di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro ini apa aja dok? Ya. Alhamdulillah prioritas yang saat ini layanannya adalah maternal pediatrik. Ya. Maternal pediatrik. Kemudian layanan unggulan kita ada minimal invasif ya, jadi dokter-dokter ortopedi, konsultan hip, knee, dan spine. Jadi jadi kalau ada masyarakat yang ingin melakukan ada permasalahan di tulang belakang atau lutut, di mana itu juga berkaitan dengan sport medicine ya, salah satu layanan unggulan kita juga ya.
itu bisa dilakukan tindakan di sini. Kemudian kita juga dari sesi maternalnya kita ada layanan itu ya, ERAX dan ILA ya. Jadi persalinan nggak sakit ya. Kemudian persalinan yang menggunakan ERAX. Dimana kelebihannya kita nggak usah bayar ya. Kita bisa pakai BPJS. Oh bisa pakai BPJS di sini ya. Kalau di tempat lain kan bayar ya. Bayar ya. Seperti itu. Terus yang kedua juga kita punya fasilitas tadi GBST ya, gedung bedah sentral terpadu. Kemudian kita punya MRI ya, kita punya CT scan 128 slice, dan juga kita punya cath lab ya dengan dokter yang mendukung. Oh wow, fasilitasnya lengkap dan unggulannya pun nggak main-main ya ternyata teman-teman semua. Oke dok, boleh kita melihat-lihat lagi Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro? Mari. Halo traveler semua, sekarang kita berada di salah satu ruangan yang ada di RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro. Nah Dr. Arif, kira-kira ini ruangan apa sih dok? Oh ya, monggo. Jadi ini adalah ruangan NICU di gedung GBST lantai 2, di mana ini adalah NICU level 2, isolasi, dan NICU level 3. Oke. Dimana kalau saat ini kita berada di ruang, kalau disebut itu ICU-nya bayi gitu ya. ICU-nya bayi ICU ya? bayi, jadi bayi-bayi yang usia 0 sampai 28 hari atau bayi baru lahir seperti itu. Oh seperti itu, berarti di sini semuanya ya yang 0 sampai 24 hari yang membutuhkan perawatan khusus gitu ya dok ya? Mari Mas Ozi, nanti kita ke ruangan sana, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Boleh, siap-siap dok. Oke traveler semua, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif, sekarang kita berada di ruang NICU. Betul ya dok ya? Betul. Nah, kalau di ruang NICU ini biasanya inovasi atau pelayanan seperti apa sih dok yang diberikan? Ya, karena kita salah satu layanan unggulan, layanan prioritas kita maternal pediatrik, di mana salah satunya adalah layanan neonatologi ya. Jadi kita menerima pasien rujukan dari rumah sakit sekitar. Kita ada pelayanan penanganan BBLR ya, jadi bayi-bayi dengan kekurangan pematakan paru, sehingga kita bisa memberikan surfaktan ya. Surfaktan itu untuk mematangkan paru karena bayinya belum matang parunya karena kondisi ibunya lahirnya prematur seperti itu. Yang kedua, metodenya yang bisa kita gunakan tadi adalah kita ada dua ya, metode MIS dan INSURE. Unggulan kita saat ini adalah MIS ya, karena lebih sederhana. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menangani pasien yang meminum air mekonium ya. Mekonium itu BAB pertama pada bayi ya, dia masuk paru-paru, itu kita bisa tangani. Kemudian pasien-pasien dengan asphyxia berat, lahir nggak langsung menangis, kita ada monitoring AEG ya, bisa menilai bayi itu kejang atau tidak sebelum terjadi dengan monitor AEG. Kemudian juga kita bisa melakukan fototerapi ya, kita bisa melakukan cooling terapi dan lain sebagainya seperti itu. Oh wow, ternyata banyak sekali ya pelayanan yang diberikan di NICU ini ya. Nah, dengan pelayanan yang sebanyak itu ya dok ya, dengan pelayanan yang sebanyak itu, kira-kira berapa dokter spesialis yang melayani untuk kesembuhan dari pasien-pasien yang ada di sini dok? Ya, karena di sini ada 7 spesialis ya, spesialis anak khususnya. Kita memiliki khusus untuk di gedung ini kan pelayanan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari, kita mempunyai 2 konsultan bayi baru lahir yang neonatologi, Dr. Samad spesialis anak konsultan, Dr. Muslihas spesialis anak konsultan. Kemudian kita punya dokter ahli tumbuh kembang anak, Dr. Desi spesialis anak konsultan, dan alhamdulillah ini sudah bergabung Dr. Hendra Purnasdia spesialis anak konsultan, beliau ahli kardiologi anak. Jadi itu juga mendukung nanti pelayanan-pelayanan bayi-bayi yang dicurigai ada kelainan jantung. Kemudian juga mendukung yang turun serta adalah spesialis anak umum kita ada 3. Satu Dr. Muhammad Safak Hanung, spesialis anak, Dr. Febri Sila, spesialis anak, dan saya sendiri, Dr. Ardiarsa, spesialis anak. Oh luar biasa, berarti ada 7 dokter spesialis anak ya totalnya ya dok ya. Nah kira-kira kalau pasien yang datang itu biasanya mengeluhkan tentang penyakit apa dok? Ya, kalau khusus di ruang neonatologi ini ya, NICU kita biasanya otomatis karena pusat rujukan bayi-bayi terbanyak itu bayi-bayi dengan asfiksia ya, yang tadi yang lahir nggak langsung menangis, kemudian bayi-bayi prematur ya, yang umur kehamilan di bawah 37 minggu, bayi-bayi yang membutuhkan alat bantu nafas level 3, jadi dipasang mesin langsung ke pernapasan, kemudian
bayi-bayi dengan sakit kelainan kongenital ya. Jadi pasien-pasien membutuhkan operasi karena kita juga punya tim dokter lain seperti dokter bedah anak, ortopedi dan lain sebagainya seperti itu. Oh ya, berarti kebanyakan memeriksakan hal tersebut ya dok ya. Yep. Nah, ini mungkin edukasi untuk para orang tua yang ada di rumah ya dok ya. Kira-kira alarm seperti apa sih dalam tanda kutip ya? Alarm seperti apa yang membuat kita, wah ada yang nggak beres nih dengan anak saya sehingga saya harus periksa ke dokter spesialis anak kayak gitu. Oke, kita bisa melihat ya, kadang-kadang kan tidak diketahui oleh orang tua. Sehingga sebenarnya ada tuh di buku KIA terbaru 2020, bayi dikatakan tidak sehat tuh apabila memenuhi hal-hal yang di bawah ini gitu. Oke. Mungkin bisa kita lihat apakah bayinya kok kuning ya, usianya sudah lebih dari 14 hari, itu harus hati-hati. Kemudian bayi saya kok nggak mau menetek ya gitu, kita harus waspada. Perhatikan kencingnya, bayi saya kok kencingnya sedikit ya, seharusnya kan misalnya usia 7 hari kan harus kencingnya banyak ya, sering ya. Kemudian bayi saya kok ini ya sering muntah gitu ya, kalau dikasih minum kok muntah. Perutnya bayi saya kok membesar, kok bayi saya nggak bisa BAB ya, seperti itu, nggak bisa buang air kecil. Kemudian apalagi yang jelas ya, misalnya bayi saya kok wajahnya beda ya, nggak mirip sama saya, orang tuanya gitu ya. Kita perlu curiga apakah dia ke arah sindrom seperti itu. Jadi hal-hal tersebut itu adalah merupakan suatu tanda bahaya. Maka sebagai orang tua harus segera memeriksakan anak tersebut, apakah anak tersebut benar ada kelainan atau tidak, dengan memeriksakan diri ke rumah sakit Dr. Surajiti Tonegoro Klayanten. Nanti bisa ke polineonatologi atau ke poli tumbuh kembang atau poli anak ya. Dan kalau di sini otomatis kan rujukan, nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan diagnostik secara terpadu. Luar biasa, menarik sekali ya. Teman-teman yang ada di rumah pasti juga makin mengerti dan juga makin sadar, aware kepada anak-anaknya kalau misalnya sudah menemui alarm seperti yang Dr. Arif jelaskan tadi. Nah, itu aja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah jalan-jalan di RSUP Dr. Surajiti Tonegoro ditemani oleh Dr. Arif Handiarsa, SPA. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama Mas Ozi. Oke, saya undur diri dan juga beserta Dr. Arif Handiarsa, spesialis anak. Sampai ketemu di Dokter Traveler selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.